Di episode sebelumnya Xiao Yan tenggelam dalam meditasi mendalam, berusaha menggabungkan api dingin tulang dengan api jantung 3000 teratai, dua api surgawi yang mematikan. Tubuhnya diselimuti api putih yang menari di pori-porinya tanpa membakar, menciptakan harmoni panas yang nyaris tak masuk akal. Selama sebulan penuh, suhu meningkat drastis hingga ruangan mulai meleleh, tapi Xiao Yan tetap tak tergoyahkan. Di luar, sahabat-sahabatnya cemas. Hingga tiba-tiba, ledakan dahsyat mengguncang langit, mengungkap kekuatan baru Xiao Yan, loncatan 2 bintang dalam sebulan. Aura luar biasa itu bahkan memicu fenomena alam, menandakan lahirnya kekuatan langka, metode Qi kelas Tian. Semua tertegun, Xiao Yan kini bukan lagi pemuda biasa. Ia adalah badai yang siap mengguncang dunia. Langit yang awalnya cerah tiba-tiba diselimuti awan gelap yang bergulung-gulung. Petir sesekali menyambar dengan suara gemuruh, seolah langit sendiri tengah menyaksikan kelahiran sesuatu yang luar biasa. Fenomena ini bukanlah hal biasa. Para ahli yang berpengalaman tahu, ini hanya terjadi dalam 3 kondisi: kelahiran pil tingkat tinggi, terobosan kekuatan luar biasa, atau sesuatu yang jauh lebih langka, penciptaan metode Qi atau keterampilan Do kelas Tian. Di antara para tetua sekte bunga, seorang wanita tua berambut putih berdiri terpaku. Tatapannya menembus badai di langit dan terfokus ke arah satu ruangan yang dikelilingi oleh api putih suci. Dia bergumam, mungkinkah seseorang menciptakan metode Qi kelas Tian dari nol? Itu bukan sekedar kemungkinan, itu kenyataan. Bahkan dengan ketenangannya yang luar biasa, ekspresi wajahnya berubah drastis. Dia tahu, hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh sembarang orang. Bahkan Yao Chen, gurunya sendiri yang sudah mencapai tingkat Ban Sheng, mungkin tak mampu. Namun, di dalam ruangan itu, Xiao Yan, seorang pemuda yang baru saja menembus Do Zun Bintang 2, sedang melakukan sesuatu yang nyaris mustahil. Generasi muda ini, benar-benar melampaui para pendahulunya, bisiknya, perasaan takjub dan getir bercampur jadi satu. Di luar, para murid sekte bunga menatap langit dengan wajah bingung. Mereka tidak tahu, di balik awan gelap yang menggulung itu, sejarah tengah ditulis. Dari dalam ruangan itu, sebuah pilar energi meledak ke langit. Sosok ramping seorang pemuda berdiri di atasnya. Rambutnya berkibar tertiup badai, tubuhnya bersinar oleh energi yang membara. Dia adalah Xiao Yan, yang baru saja menyelesaikan retretnya selama 1 bulan. Dengan satu gerakan ringan lengan bajunya, riak energi spiritual tak terlihat menyebar ke seluruh penjuru. Langit yang gelap gulita pun mereda. Awan hitam terurai, dan cahaya matahari kembali menembus pegunungan bunga yang mempesona. Xiao Yan menatap telapak tangannya. Apakah flame mantra benar-benar telah berevolusi ke tingkat kelas Tian? Dia menarik napas dalam-dalam. Dengan sekali edaran flame mantra, energi alam dalam radius 1000 kaki mengalir deras ke dalam tubuhnya. Tapi yang mengejutkan, tubuhnya tidak menolak energi itu sama sekali. Api surgawi membakar kotoran di dalamnya, dan Do Qi-nya mengalir 10 kali lebih cepat dari biasanya. Ini, kekuatan sejati, gumamnya sambil mengepalkan tangan. Sebuah senyum puas merekah di wajahnya. Untuk pertama kalinya, dia merasa tidak perlu takut kehabisan energi setelah mengerahkan kekuatan penuhnya. Namun, dia sadar satu hal, ini masih metode Qi Kuasi Tian. Meskipun sangat dekat, itu belum sepenuhnya mencapai level metode Qi Tian sejati. Untuk mencapainya, dia membutuhkan lebih banyak, api surgawi yang lebih kuat, lebih murni, lebih langka. Dan itu, akan menjadi perjalanan yang panjang. Xiao Yan memeriksa kekuatannya. Ia telah menembus ke Do Zun Bintang 4. Hanya 2 bintang. Untuk sebagian besar kultivator, itu adalah lompatan yang butuh puluhan tahun. Tapi bagi Xiao Yan, itu belum cukup. 4 bintang, ya sudahlah. Dia menghela napas, tapi tekad di matanya tidak surut sedikit pun. Aku akan menemukan api surgawi yang lebih kuat, meskipun harus melawan langit. Bayangan musuh masa lalu melintas di pikirannya, Yao Hua Liangjun, Tianzun ke-9 dari Hall of Soul. Namun sekarang, dia tahu, dia bisa melawan mereka dan bertahan. Bahkan jika belum bisa menang, dia pasti bisa membuat mereka membayar mahal. Berapa lama kau akan berdiri di situ dan melamun? Sebuah suara lembut namun penuh nada menggoda menyentak pikirannya. Xiao Yan menoleh dan melihat Yun Yun, berdiri dengan ekspresi manis namun sedikit menggerutu. Wajah cantiknya tampak tersipu saat Xiao Yan dengan spontan meraih tangannya di depan banyak orang. Bajingan kecil, kau benar-benar kecanduan bertingkah seperti bajingan, iya.
Katanya, setengah marah setengah malu. Xiao Yan hanya tertawa. Dunia mungkin dalam kekacauan, kekuatan musuh bisa menjulang di atas langit, tapi untuk saat ini, dia hanya ingin menikmati sejenak kehangatan dari tangan yang menggenggamnya. Wajah Yun Yun memerah saat Xiao Yan mendekat. Suaranya bergetar saat berkata, kau mau apa? Aku hanya ingin memeriksa segel Doqi di tubuhmu, jawab Xiao Yan dengan tenang, menatap matanya dengan tulus. Yun Yun ragu, namun akhirnya melemah dan membiarkan Xiao Yan mendekat. Ia memejamkan mata saat sentuhan hangatnya menjalar ke lengan, dan kekuatan spiritual Xiao Yan perlahan memasuki tubuhnya. Di balik sikap tenangnya, wajahnya masih menyimpan rona malu, ini tempat umum, pikirnya. Apa jadinya jika ada murid atau sesepuh sekte bunga melihat mereka seperti ini? Namun, keseriusan mendadak muncul di wajah Xiao Yan. Segel ini, jauh lebih kuat dari yang kubayangkan, gumamnya, terkejut. Nenek Hua benar-benar berhati-hati. Dia menyegel Doqi tingkat Douzun bintang 8 atau 9. Dengan kekuatanmu sekarang, membukanya butuh waktu sangat lama. Yun Yun mengangguk pelan. Aku hanya bisa menyerap sedikit demi sedikit Doqi yang merembes keluar. Tapi itu pun sudah mempercepat latihanku. Bahaya akan datang kalau seseorang berusaha melepas segel ini secara paksa. Aku akan membantumu mengendalikannya, kata Xiao Yan mantap. Ucapan itu menggugah sesuatu di hati Yun Yun. Selama ini dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, mengurus Nalan Yanran, melindungi mereka dari ancaman di dataran tengah. Tapi saat ini, rasanya nyaman. Seperti ada seseorang yang bisa dia andalkan. Terima kasih, bisiknya pelan. Xiao Yan mengerutkan kening. Tidak perlu formal. Yun Yun tersenyum kecil, senyuman yang penuh kehangatan. Xiao Yan pun meminta maaf kepada tetua pertama atas keributan yang terjadi, tapi niat baiknya diterima, dan kabar itu pun reda dalam 2-3 hari. Di sebuah kamar yang lembut bernuansa merah muda, Yun Yun duduk tenang di atas ranjang empuk. Xiao Yan berdiri di depannya, berkata serius, aku akan membuka celah kecil di segelmu. Mungkin akan sedikit menyakitkan. Wajah Yun Yun memerah, tapi ia mengangguk patuh. Dia sendiri tak tahu kenapa membawanya ke kamar ini, dari semua tempat yang ada. Xiao Yan tersenyum geli melihat rona merah di telinga Yun Yun, tapi kemudian menarik napas panjang dan menyingkirkan pikiran-pikiran liar. Dia memfokuskan kekuatannya. Nyala api ungu coklat muncul di jarinya, api surgawi hasil gabungan 4 jenis api yang kini berisi kekuatan luar biasa. Panas dan dingin saling bercampur, memberikan tekanan besar bagi siapapun yang menghadapinya. Dengan satu gerakan cepat, jarinya menekan punggung Yun Yun. Api menyentuh kulit, membakar pakaian hingga lenyap dan memperlihatkan punggung seputih giok. Yun Yun menahan napas, rasa panas menusuk tulang membuatnya mengerang lirih. Namun, suara Xiao Yan membuatnya fokus. Lindungi pembuluh darahmu. Aku mulai sekarang. Api mengalir masuk, mengikuti jalur pembuluh darah, menuju pusat segel. Lalu, bang, Xiao Yan menghantamkan kekuatannya. Tubuh Yun Yun bergetar hebat. Rasa sakit menyebar dari dalam, membuatnya hampir tak kuat menahan. Tapi dia bertahan, menggigit bibir sekuat tenaga. Xiao Yan terus menghantam segel itu, tak henti. Aku tak percaya segel ini tak bisa kuretakan. Geramnya. Akhirnya, dia mengerahkan kekuatan penuh. Api berputar membentuk pusaran, lalu menghantam titik pusat segel. Yun Yun memuntahkan darah. Tapi dalam sekejap, kekuatan luar biasa memancar dari tubuhnya, Doqi yang terlepas dari segel. Xiao Yan mundur, terkejut. Doqi yang luar biasa. Yun Yun membuka matanya. Aura kuat menyelimuti seluruh kamar. Sebuah meja bahkan hancur berkeping hanya karena hembusan kekuatannya. Dia tersenyum lega. Segelnya telah pecah. Namun saat melihat mata Xiao Yan, Yun Yun tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia menunduk, dan wajahnya langsung memerah. Letusan Doqi tadi telah menghancurkan seluruh pakaiannya. Kini, tubuhnya yang mempesona berdiri telanjang tanpa perlindungan. Sementara itu, Xiao Yan berdiri terpaku, bingung antara kagum, terkejut, dan malu. Udara malam masih mengeluarkan kehangatan lembut dari kamar itu, tapi suasana berubah tajam saat teriakan melengking terdengar dari Yun Yun. Wajahnya memerah hingga ke telinga saat selimut tipis beterbangan, membungkus tubuh anggunnya yang nyaris tak tertutupi. Tangannya gemetar, tapi matanya, yang biasanya penuh ketenangan, kini berkilat marah dan malu. Kenapa kau masih menatap? Bentaknya, suaranya bergetar, campuran antara amarah dan kepanikan. Xiao Yan cepat-cepat berdeham, menoleh ke arah lain. Bukan salahku, kaulah yang, menghancurkannya sendiri. Kata-katanya hanya menambah bara api di hati Yun Yun. Namun, ia tahu, di balik kekesalannya, ada sesuatu yang tak terucapkan, perasaan yang telah lama ia tekan.
Xiao Yan, menyadari situasi menjadi terlalu panas, buru-buru mengalihkan topik. Bagaimana keadaan segelmu sekarang? Yun Yun menghela napas, mencoba menenangkan debar jantungnya. Segelnya mulai retak, Doki Nenek Hua perlahan keluar. Aku bisa mengendalikannya. Xiao Yan mengangguk pelan, matanya serius. Doki itu sangat kuat. Jika kau bisa menyempurnakannya, bahkan Doseng bukan tak mungkin untukmu. Doseng, Yun Yun mengulangnya, seolah nama itu hanyalah mimpi di langit. Tapi tatapan Xiao Yan mengandung keyakinan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa mungkin ia bisa mencapainya. Xiao Yan tersenyum kecil. Kalau nanti kau jadi Doseng, aku bisa berlindung di bawah sayapmu. Yun Yun menatapnya, terdiam. Dulu, dia hanya seorang pemuda keras kepala yang nekat masuk pegunungan Magical Beast. Kini, ia berdiri di puncak, membawa dunia di punggungnya. Tapi hanya dia yang tahu seberapa berat beban itu. Aku akan coba kendalikan sekte bunga, dan sempurnakan Doki itu secepat mungkin, bisiknya pelan, nyaris seperti janji untuk dirinya sendiri, dan untuk pria yang diam-diam selalu ia perhatikan. Xiao Yan terdiam, lalu mengeluarkan botol giok berisi pil bercahaya merah ungu. Ini Flame Leafing Pills. Bisa membantumu saat menyempurnakan Doki. Yun Yun menerimanya, tangannya bergetar samar. Dan saat Xiao Yan berkata akan pergi besok, ia menggenggam botol itu lebih erat. Aku tak bisa tinggal terlalu lama. Aku bisa membahayakan kalian jika para ahli aula jiwa mengejarku, katanya lirih. Yun Yun hanya mengangguk. Tapi dalam diamnya, hatinya terasa berat. Saat punggung Xiao Yan menghilang dari pintu, Yun Yun berbisik pada dirinya sendiri, jika aku tak bisa melupakanmu, maka aku akan berusaha lebih keras lagi untukmu. 2 hari kemudian, langit luas membentang tak berawan, dan Piton Nine Serene Deep Ground meluncur seperti bayangan melesat di antara langit dan bumi. Di atas tubuh raksasa itu berdiri 2 sosok, Xiao Yan dan King Lin. Beberapa hari lagi, kita akan tiba di paviliun bintang jatuh, ujar King Lin sambil memindai cakrawala. Xiao Yan hanya mengangguk. Dalam pikirannya, bayangan Kailin, Ratu Medusa, melintas. Apakah anak itu benar-benar darah keturunan klan Xiao? Tapi lamunannya buyar saat King Lin berkata pelan, ada yang tidak beres. Xiao Yan langsung waspada. Sekitarnya sunyi, terlalu sunyi. Tak ada suara raungan Magical Beast. Tak ada tanda kehidupan. Berhenti, katanya. Piton raksasa berhenti di udara. Dan dalam keheningan yang mencekam, Xiao Yan melangkah maju. Sejak kapan kalian belajar menyembunyikan diri seperti pengecut, Yao Hua Liangjun? Ucapnya, suaranya datar tapi menusuk. Ruang di depannya bergetar dan robek, memunculkan 4 sosok. Aura mematikan meledak dari mereka seperti gelombang tsunami. Yao Hua Liangjun berdiri di depan, senyumnya mengerikan. Bagus sekali indranya, tapi kali ini, kau tak akan bisa lolos, Xiao Yan. Dari hutan, muncul satu sosok lagi. Hua Jin, wajahnya penuh kebencian. Kau hancurkan rencanaku, dan sekarang, kau akan membayar dengan nyawamu. Adapun Yun Yun, cepat atau lambat, dia juga akan kubinasakan. Darah Xiao Yan mendidih. Namun ia tetap tenang. Tetua dari Sekte Langit Mendalam akhirnya bicara. Suaranya datar, tapi niat membunuh menebal seperti kabut malam. Serahkan dirimu. Jika tidak, dia menatap lurus, tempat ini akan menjadi makammu hari ini. Udara seakan beku. Hasrat membunuh yang mengerikan menyelimuti tempat itu, mencekam dengan dingin yang meresap hingga ke tulang. Xiao Yan berdiri di atas tubuh Piton Nine Serene Deep Ground, menatap kelompok Yao Hua Liangjun yang berdiri di kejauhan. Matanya beralih ke Hua Jin di bawah, yang tampak penuh niat buruk. 4 bintang 6 Dozun. Reputasi Sekte Langit yang mendalam memang tak diragukan lagi. King Lin menggertakkan giginya, menatap Xiao Yan yang memancarkan aura dingin. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya. Xiao Yan tersenyum tipis. Mereka kirim kekuatan besar, berarti mereka berniat menangkapku. Tapi, hanya dengan kalian berempat, kalian meremehkanku, matanya memancarkan kilatan tajam. Seketika, aura Xiao Yan melonjak. Tangan Xiao Yan membentuk segel, dan dalam sekejap, gelombang energi yang menggelegar mengisi udara. Yao Hua Liangjun tersentak. Bintang 4 Dozun. Gumamnya terkejut. Dalam waktu sebulan, kekuatan Xiao Yan meningkat pesat. Kecepatan latihannya benar-benar luar biasa. Metode Qi-nya tak biasa. Kalau kita bisa menangkapnya, kita bisa pelajari itu. Ini kesempatan besar, pikir Yao Hua Liangjun dengan keserakahan. Namun, dia tidak gegabah. Xiao Yan sudah terbukti kuat, dan ia harus berhati-hati. Tiba-tiba, sesepuh berjubah abu-abu yang memimpin kelompok itu melangkah maju, mengumumkan dengan dingin, serang bersama dan tangkap dia.
Aku akan memblokir salah satunya, dan Python 9 Serene Deep Ground akan menghadapi Hua Jin, King Lin berkata dengan tekad. Sementara itu, Hua Jin tertawa mengejek, menilai rendah para ahli yang dikirim oleh King Lin. Namun, dia segera terkejut ketika lebih dari selusin sosok muncul di langit, dipimpin oleh King Lin sendiri. Saat serangan dimulai, tubuh King Lin melesat maju. Energi luar biasa meletup dari tubuhnya, membawa aura ganas dari naga langit kuno. Xiao Yan tahu ini adalah kesempatan untuk menyerang. Tuan muda Xiao Yan, aku akan menyerang lebih dulu, teriak King Lin, mengarahkan serangannya pada lelaki tua kurus dari Sekte Langit yang mendalam, Shenlou Guizun. Xiao Yan dengan cepat menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng, tubuhnya berubah dengan kekuatan yang melonjak pesat. Aku tidak akan lari, katanya dengan senyum tajam. Serangan-serangan liar segera dilancarkan. Yao Hua Liangjun mengayunkan kipas lipatnya, namun Xiao Yan dengan cekatan menghindar dan balas menyerang. Pukulan Xiao Yan menghantam kipas lipat, dan api ungu coklat yang berbahaya mulai melahap tubuh Yao Hua Liangjun. Dengan ekspresi terkejut, Yao Hua Liangjun berusaha memadamkan api dengan Douqi, namun api itu berubah menjadi kristal es, menutupi lengannya dengan lapisan beku yang tebal. Apa ini? Serunya, terkejut. Namun, sebelum Xiao Yan bisa mengejar, sesepuh berjubah abu-abu itu melesat maju, tangan besarnya menyambar ke arah kepala Xiao Yan dengan kecepatan luar biasa. Cobalah dan terima 9 tangan neraka dariku, teriaknya dengan suara menggelegar. Pertarungan kini mencapai puncaknya. Xiao Yan tidak menyerah saat dia merasakan angin dingin tebal yang menyebar dari tangan hitam gelap yang besar. Dia dengan dingin tertawa, apa menurutmu aku takut padamu, hantu tua, dalam pertarungan 1 lawan 1. Setelah teriakannya terdengar, nyala api dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, dia tiba-tiba melayangkan pukulan ke depan. Itu sangat bertabrakan dengan tangan hitam gelap besar Shenlou Guizun. Ledakan oktan, angin di sekitar tinju tiba-tiba menjadi tajam karena bertabrakan dengan keras dengan tangan hitam gelap yang besar. Suara mengejutkan tiba-tiba terdengar. Kekuatan beriak juga menyebar dengan cepat. Ruang sekitarnya secara bertahap menjadi terdistorsi. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan angin kencang meletus dalam bentuk melingkar. Tubuh Xiao Yan dan Shenlou Guizun bergetar. Kaki mereka mundur beberapa langkah. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini dan api misterius 3 api langit, dia memiliki kekuatan untuk bertukar pukulan dengan Douzun bintang 6. Selain itu, metode Ki mantra api telah berevolusi menjadi metode Ki kelas Tian. Douqi melonjak ketika diedarkan. Dia tidak perlu khawatir kelelahan sampai mati jika pihak lain bergantian menyerang, lumayan. Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Kejutan melintas di mata Shenlou Guizun karena telapak tangannya imbang dengan tinju Xiao Yan. Matanya beralih ke Yao Hua Liangjun. Pada saat ini, Yao Hua Liangjun dengan cepat memadamkan api di sekitarnya. Meskipun dia tampak sedikit sengsara, nyala api itu tidak menyebabkan banyak kerusakan. Kekuatan bintang 6 Douzun bukan hanya untuk pertunjukan. Sementara Shenlou Guizun mundur, mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya. Pertarungan King Lin di kejauhan berjalan dengan baik. Dengan keanehan murid bunga ular 3 giok hijau dan bantuan jiwa ular langit kuno, ahli dari Profound Sky Deck tidak dapat melakukan apapun padanya dalam waktu singkat ini. Namun, 2 medan pertempuran lainnya tidak terlihat bagus. Bahkan setelah mengalami penguatan oleh formasi, Wayang Langit-Langit hanya bisa bertarung melawan Douzun bintang 4. Penatua dari Sekte Langit yang mendalam itu adalah bintang 6 Douzun. The Sky Demon Puppet secara alami dirugikan saat bertukar pukulan dengannya. Jika tubuhnya bisa merasakan sakit dan tidak terlalu keras, kemungkinan besar itu akan berubah menjadi tumpukan lumpur. Meskipun ini masalahnya, percikan terus mengalir dari tubuh Wayang Langit karena orang itu. Penyok mulai terlihat di seluruh tubuh kerasnya. Sementara Wayang Langit telah dirugikan, banyak ahli yang dikendalikan oleh King Lin juga tidak menghadapi situasi yang baik. Meski ada banyak dari mereka, kekuatan mereka semuanya jauh lebih lemah dari Hua Jin. Jika tidak ada 2 ahli Douzun dari bintang kedua yang menghalangi dia, kemungkinan yang lain sudah dihabisi oleh bilah naik dan turunnya. Dari kelihatannya situasinya, mereka jelas tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mata Xiao Yan dengan cepat membolak-balik medan pertempuran ini. Alisnya tanpa sadar merajut. Situasi kali ini memang sedikit merepotkan. Orang-orang dari Sekte Langit yang mendalam ini tidak mudah ditangani seperti yang dia bayangkan. Bocah, saat ini, kamu harus menjaga dirimu dulu. Tawa dingin dikeluarkan di depan Xiao Yan saat dia mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Shenlou Guizun dan Yao Hua Liangjun bergegas pada saat yang bersamaan. Majestic Douqi berlama-lama di atas tubuh mereka.
Niat membunuh mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka mulai menyerang bersama. Xiao Yan menghela nafas panjang. Ekspresinya kembali tenang. Doqi yang luas dan perkasa dengan cepat berputar di dalam nadinya. Kekuatan menakutkan yang bisa menghancurkan gunung dan sungai dengan cepat beredar di dalam ototnya. Ekspresi Shen Luo Guizun berubah menjadi dingin saat dia berteriak dengan suara dingin. Baik Yao Hua Liangjun dan dia bergegas pada saat yang bersamaan. Dua pilar Doqi yang luar biasa ganas memotong udara. Mereka disertai dengan raungan yang memekakkan telinga saat mereka secara eksplosif bergegas menuju Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia menghadapi serangan gabungan. Dia mengepalkan kedua tangannya. Api ungu coklat di telapak tangannya mengandung sedikit warna putih pekat saat itu secara eksplosif melonjak keluar. Setelah itu, mereka membentuk dua tangan api besar dan bertabrakan dengan kuat dengan pilar Doqi. Ledakan yang mengguncang bumi meletus. Doqi perlahan melebar di langit. Kekuatannya menyebabkan ruang tersebut membentuk bentuk ilusi yang terdistorsi. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah ada fata morgana di atas hutan. 9 tangan neraka, air mata angin jahat. Shen Luo Guizun dan Yao Hua Liangjun bergandengan tangan. Banyak serangan Doqi yang sangat ganas terus-menerus mengalir keluar. Mereka dengan liar terbang menuju Xiao Yan. Jelas bahwa keduanya bermaksud mengandalkan jumlah mereka, untuk menggiling Xiao Yan dengan paksa sampai mati. Tsunami yang memecah api. Buka segel gunung. Ekspresi Xiao Yan sangat serius ketika dia menghadapi dua serangan gila ini, tapi Doqi yang kuat dilepaskan sesuka hatinya. Dia kemudian secara acak menyerang dan bertabrakan dengan serangan duo tersebut. Langit menjadi sangat bersemangat karena pertempuran yang sangat intens ini. Energi yang cerah dan indah meledak terpisah seperti kembang api. Suara ledakan energi bertabrakan membuat diri mereka dikenal. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar merasakan riak energi dalam radius 50 km. Melihat Xiao Yan semakin ganas semakin dia bertarung, Shen Luo Guizun mulai mengerutkan kening dengan erat. Pertarungan yang begitu lama telah menghabiskan Doqi mereka pada tingkat yang menakutkan. Keduanya merasa bahwa Doqi di dalam tubuh mereka telah sangat berkurang. Namun, Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah dan malah tampak penuh energi. Shen Luo Guizun tiba-tiba berteriak setelah menghirup udara dengan lembut. Setelah mendengar teriakannya, Yao Hua Liangjun sedikit mengangguk. Aura di sekujur tubuhnya tiba-tiba berubah. Hasrat membunuh yang sangat kaya perlahan menyebar dari kedua tubuh mereka. Xiao Yan mengerutkan kening saat merasakan aura pembunuhan mereka, yang tiba-tiba berubah seperti iblis. Perasaan seperti ini, tidak asing baginya. Aku yang dulu akan melihat betapa kamu bisa bertahan hari ini. Aura pembunuh dengan cepat menyebar. Mata Shen Luo Guizun tiba-tiba membelalak. Dia dengan tajam berteriak, tangan iblis penawaran surga. Kabut pembunuh seperti zat mengepul dari tubuh mereka setelah teriakannya terdengar. Kabut membentuk sekumpulan awan gelap di depan mereka. Awan gelap bergerak dan tangan hitam-hitam berukuran 100 meter tiba-tiba bergegas keluar. Setelah itu mencapai ke arah Xiao Yan. Tangan besar hitam pekat itu dipenuhi dengan aura pembunuh yang menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Keinginan untuk membunuh semacam ini terbentuk dari keinginan duo. Jika tangan ini menyerang Xiao Yan, itu pasti akan merusak tekadnya. Tangan iblis persembahan surga ya. Xiao Yan hanya tertawa saat dia mempelajari tangan besar yang mencengkeramnya dari segala arah. Tubuhnya gemetar. Gelombang yang serupa dari keinginan membunuh yang tajam melonjak keluar dari tubuhnya dengan cara yang seperti kilat. Dalam sekejap, tangan hitam pekat lainnya dengan cepat terbentuk di depan mata yang terkejut. Setelah itu, tangan itu bergegas dan dengan keras bertabrakan dengan tangan besar itu. Keduanya bertabrakan. Namun, tidak ada ledakan keras yang muncul, hanya suara teredam yang bisa terdengar. Niat membunuh menyebar luas. Nafas Shen Luo Guizun dan Yao Hua Liangjun menjadi lebih berat setelah mereka terinfeksi oleh aura pembunuh ini. Kedua aura itu mulai mengikis satu sama lain setelah mereka bertabrakan. Setelah itu, mereka perlahan-lahan berpencar. Keinginan untuk membunuh tiba-tiba menghilang. 3 orang yang tampak pucat muncul di dalamnya. Anda benar-benar tahu salah satu keterampilan sekte tertinggi dan paling dijaga dari sekte langit mendalam saya, tangan setan penawaran surga. Ekspresi Shen Luo Guizun penuh dengan ketidakpercayaan saat dia menatap Xiao Yan. Keterampilan Dou yang digunakan Xiao Yan sebelumnya jelas sama dengan milik mereka. Xiao Yan mengabaikan teriakan keras itu. Tangan setan penawaran surga adalah sesuatu yang dia peroleh dari tangan Yi Chen dari sekte langit yang mendalam. Xiao Yan sudah sering mempraktekkannya setelah mendapatkannya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Efek yang didapatnya tampak tidak buruk.
Jangan beri dia kesempatan untuk bersantai. Dia juga kelelahan. Ekspresi Yao Hua Liangjun sedikit jelek saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Shenluo Guizun sedikit mengangguk. Dia baru saja akan menyerang ketika dia melihat senyum aneh tiba-tiba terangkat ke wajah Xiao Yan. Xiao Yan lalu perlahan membuka tangannya. Mereka berdua tiba-tiba merasakan energi alam di sekitar mereka mulai mendidih seperti air. Gelombang demi gelombang energi seperti zat terus-menerus mengalir ke tubuh Xiao Yan. Dengan dukungan energi yang luas dan kuat ini, pucat di wajah Xiao Yan perlahan menghilang. Ini adalah metode Qi kelas Tian. Kelompok Shenluo Guizun langsung bosan ketika mereka menyaksikan adegan ini. Dengan pengalaman mereka secara alami sadar bahwa tindakan penjarahan energi ini adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh metode Qi kelas Tian yang legendaris. Pantas saja kami berdua tidak bisa melelahkannya, tak peduli bagaimana kami bertarung. Orang ini mendapat dukungan dari metode Qi kelas Tian. Mulut keduanya bergerak-gerak. Dengan memiliki dukungan dari metode Qi kelas Tian, Doqi Xiao Yan pada dasarnya tidak ada habisnya. Keduanya, di sisi lain, akan mengalami saat Doqi mereka kelelahan. Bagaimana mereka akan bertarung dalam pertempuran seperti itu? Mata Xiao Yan perlahan terbuka saat keduanya terkejut. Dia merasakan bahwa tubuhnya dipenuhi dengan lebih banyak Doqi, menyebabkan dia tanpa sadar tersenyum. Dia dengan mengejek bertanya pada dua lainnya, lagi. Ekspresi Shenluo Guizun menjadi suram saat melihat cara Xiao Yan bertindak. Dia berkata, kamu seharusnya tidak bersikap begitu senang. Sekte Langit Mendalam kami bukan satu-satunya yang tertarik pada Anda. Setelah mengucapkan kata-kata ini, mata Shenluo Guizun mendarat di hutan di bawah. Dia berteriak, jika kamu tidak menyerang, anak nakal ini akan melarikan diri lagi. Penatua Shenluo, mohon diyakinkan bahwa dia tidak akan bisa lari. Aku takut dia memiliki giok spasial yang dibuat oleh Yao Chen untuknya. Oleh karena itu, saya menyegel ruang ini dulu. Teriakan Shenluo Guizun baru saja terdengar ketika tawa samar terdengar. Langit menjadi sedikit terdistorsi dan sesosok perlahan muncul. Hati Xiao Yan tenggelam saat melihat sosok familiar yang muncul di langit. Tianzun ke-9, bahkan kamu telah datang.